Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Balik lagi di segmen bioskop Mereka Ada. Cerita kali ini datangnya dari narasumber yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Kang Ipen Alzikra, di mana kisah ini datang dari desa kelahiran Mas Ipen. Sebuah kejadian yang membekas dalam ingatan beliau. Tentang sebuah penyiksaan seorang dukun cabul yang disiksa dengan sangat keji sampai mati, dan jasadnya tidak dikebumikan selayaknya. Setelah kematian dukun tersebut, dukun itu bangkit untuk meneror desa. Namun sebelum memulai bercerita, saya ingin berterima kasih kepada Mbak Wins dari grup Pena Hitam selaku penulis dari kisah ini, dan tentunya Mas Ipen sendiri karena sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Dunia hitam tentu syarat dengan hal mistis, juga hal gaib. Kisah ini mengangkat tentang dunia perdukunan yang mengedepankan ilmu sesat, unsur kematian tanpa pengampunan dan landasan taubat. Dan akhirnya hingga sampai ajal menjemput, bumi masih mendera sang mayat. 2004, tepat aku duduk di bangku kelas 2 SMU di Klaten, Jawa Tengah. Liburan sekolahku kali ini aku pergunakan untuk pulang ke kota kelahiranku di Magelang, yang masih dalam lingkup kehidupan di lereng Gunung Merbabu. Niat hati pulang selama 2 minggu liburan akhir semester 2 ini, agar bisa melakukan pendakian seperti biasanya jika liburan datang. Namun kepulangan kali ini ternyata mendapat sebuah kisah yang sangat tragis, melekat erat dalam ingatan bahkan sampai saat ini, yaitu pembantaian seorang dukun cabul yang terjadi di desaku. Jadi, kamu mau pulang ke Magelang, nak? Kamu nggak bantu bapak sama ibu urus catering? Tanya Pak Waluyo, orang tua angkatku. Iya, bila bapak memperbolehkan ya saya pulang dulu. Jawabku dengan harapan diizinkan. Ya sudah, liburan dulu saja. Adikmu kalau mau ya diajak, biar silaturahmi dengan keluarga di sana. Suruh Pak Waluyo. Iya pak, makasih ya pak, balasku. Jadi aku Ipen Alzikra selama SMA tinggal di kota Klaten karena diangkat anak oleh salah satu murid Mbah Kiai dari SD sampai lulus SLTP. Aku ikut menimba ilmu, mondok dan juga sekolah di salah satu pesantren dekat rumah. Pak Waluyo ini sering menghadiri pengajian rutin setiap malam Jumat yang diadakan oleh Mbah Kiai. Aku anak yatim yang hidup dari belas kasihan orang. Ketidakmampuan ibu sebagai orang tua tunggal harus menitipkan anak-anaknya di madrasah karena beliau kerja di luar kota. Almarhumah Abah sudah berpulang ketika aku masih berusia 6 bulan. Mbah Kiai menitipkan amanah pada Pak Waluyo untuk membantuku melanjutkan sekolah sampai tamat SMA. Bukan karena tidak mampunya pesantren, tapi agar aku lebih mengenal dunia yang sama sekali tidak aku tahu. Selama ini aktivitasku hanya sebatas madrasah, pondok,
dan liburan pulang. Setiap hari Sabtu sampai Senin pagi, pulang ke pondok lagi. Jadi setiap kepulanganku hari Sabtu, aku selalu mengikuti jejak langkah abang tertuaku menanjaki beberapa gunung, masuk hutan sebagai pengisi waktu. Hidupku memang tidak seberuntung anak pada umumnya. Tetapi Tuhan menghadiahkan diri ini dengan bisa tumbuh di tengah keluarga yang sangat hebat. Hal itu sudah menjadi rasa syukur yang tanpa terucap dan juga terbayarkan. Malam itu aku berkemas memasukkan beberapa baju ke dalam tas, agar besok bisa pulang. Bertemu nenek juga Mas Pur. Andai Mbak Ita bisa pulang dari pondok, pasti bisa melepaskan rindu dengannya. Namun tiba-tiba ketukan pintu kamar terdengar. Panggilan Farida, anak gadis satu-satunya orang tua angkatku, memanggil dari luar. "Mas, dipanggil Bapak," ucap Farida dengan singkat. "Iyo dek, sebentar," jawabku. Lalu aku keluar menghampiri Pak Waluyo yang tengah duduk menunggu di ruang tamu. "Le, duduk sini," suruh Pak Waluyo. "Njih Pak," kataku lalu duduk di hadapan beliau. "Ini uang sakumu sama Ida. Pesan Bapak tidak usah naik gunung ya. Bantu nenek saja ke sawah, jangan pada pergi." Nasihat beliau terdengar. "Njih Pak," jawabku dengan singkat. Walaupun sebenarnya keinginan hatiku liburan kali ini memang ingin menanjak, alias muncak gunung walau hanya yang paling dekat. Ingin kembali memeluk alam yang sudah sangat aku rindukan. Tapi amanah seorang wali tetaplah menjadi wasilah tanpa terbantahkan. Meskipun beliau hanya wali angkatku, tapi doa serta kasih sayangnya sangat terasa sebagai orang tua sendiri. Apalagi selama ini hanya memiliki Farida putri semata wayangnya. Aku dan Farida juga sudah seperti kakak adik. Meski baru 1 tahun tinggal bersama, kami juga satu sekolah, dan umur kami juga sama meski lebih muda dia beberapa bulan, hingga menjadi adik buatku. Farida ini selain cerdas dan rajin ibadahnya, ia juga memiliki kepekaan batin. Singkat cerita, pagi itu setelah berpamitan dengan bapak juga ibu, kami berdua berangkat naik bus menuju Jogja, lalu disambung bus jurusan Magelang. Perjalanan tidak lama, hanya 5 jam pun kami sampai. Yang membuat kami lama karena kami harus singgah dulu di kota. Selain memutari Pasar Jowinangun, kami juga singgah di alun-alun kota melihat patung pahlawan Pangeran Diponegoro. Saat hari hampir sore, baru kami naik angkutan umum sampai ke rumah. Sambutan bahagia dari nenek sangat terasa tanpa terbantahkan ketika cucunya pulang. Bu Lik beserta keluarganya juga menyambut dengan rasa syukur tanpa terkata. Apalagi melihat Farida yang kali ini ikut pulang, seperti kehadiran ratu bagi mereka. Karena jasa orang tua Farida terhadap keluarga dan terutama untuk diri ini pribadi. "Bapak juga ibu semua sehat, Nak?" "Alhamdulillah, mau melihat si Mbah," ucap nenek dengan senyumnya. "Alhamdulillah Nek, semuanya baik, sehat. Nenek bagaimana kabarnya?" tanya Farida. "Iya Nak, nenek sehat, alhamdulillah," jawab beliau memberitahu kabar dirinya. Desa kami walau letaknya dekat dengan jalan raya jurusan Magelang ke Salatiga, namun jika sudah mendekati maghrib, lalu lalang kendaraan sudah bisa mulai dihitung dengan jari. Apalagi setelah malam, suasana akan terasa sepi, adem dan tenang. Jauh berbeda dengan di Klaten, yang seakan memang tidak ada hentinya dari keramaian. Sebelum waktu maghrib datang, aku bergegas mandi. Kemudian bersiap-siap untuk pergi ke masjid desa bersama nenek juga Ida. Masku belum pulang, katanya sedang membawa tamu melakukan pendakian ke Ungaran. Bikin iri memang. Tapi pulangku kali ini tidak mengantongi restu untuk mendaki. Malam harinya kami lewati waktu mengobrol bercengkerama bersama, mendengarkan petuah kesepuhan dari nenek, sambil menemani beliau menganyam tikar.
hingga semua masuk kamar masing-masing untuk beranjak tidur. Dan waktu subuh kembali membangunkan kami untuk bersiap menjalani hari. Jogging pagi yang selalu jadi rutinitas setiap pagi selalu aku lakukan, semata-mata untuk menjaga stamina diri. Karena olahraga yang gampang dilakukan hanya itu. Kalau tidak sempat pagi diganti dengan sore hari. Saat melakukan aktivitas itu, aku melihat 2 julangan gunung tinggi menghias alam. Merapi dengan asapnya yang membumbung ke langit. Merbabu dengan gagahnya berdiri di sebelahnya. Saat jogging aku bertemu dengan Ari, sahabat masa kecilku. Alhasil, aku malah menghentikan joggingku dan memilih mengobrol dengannya. "Kapan pulang, bro?" tanya Ari, sahabat kecilku. Bro, kemarin sore tiba di rumah," jawabku. "Kabarnya sehat kan?" tanya Ari kepadaku, sambil menyodorkan rokok ke arahku. "Sehat, selalu sehat. Sekolah kamu gimana?" tanyaku pada Ari. "Ya, biasa aja. Sekolah tetap seperti biasanya," jawabnya dengan singkat. Kami berdua duduk di atas jembatan menikmati rokok, sambil ngobrol dengan keseruan masing-masing dan menceritakan berbagai pengalaman. Aku memang merokok sedari kecil. Hal ini sangat tidak bagus dan jangan untuk dicontoh. Nakal merokok ini dimulai setelah sunat kelas 3 SD sampai saat ini. Tak terasa waktu bergerak dan pagi pun menghilang. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Aku beranjak pulang. Dalam obrolan tadi ada kisah yang menarik perhatianku. Ari sempat menceritakan soal beberapa bulan lalu ada pengakuan orang. Kabarnya di desa sebelah geger. Ada peristiwa tragis, yaitu sebuah pengakuan wanita tengah hamil yang disetubuhi oleh dukun. Hawa nafsu yang paling berbahaya adalah yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Karena hal tersulit yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, yaitu melawan ego dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita Ari, muncul pertanyaan yang mengusikku. Masih ada zaman sekarang orang percaya adanya dukun, orang pintar yang bisa mengobati penyakit. Kenapa masih pada keblinger dengan semua itu? Sementara puskesmas desa buka setiap hari untuk melayani masyarakat. Hari sudah menjelang siang. Aku masih duduk dengan Ida yang tengah membantu nenek menyerut pelepah lidi kelapa untuk membuat sapu. Sesaat aku hanya bengong saat teringat cerita itu. Seorang dukun yang menghamili pasiennya sendiri. Kalau hal itu benar-benar terjadi, tentu saja bisa dipidanakan. "Mikir apa, Nang?" tanya nenek membuyarkan lamunanku. "Mau tanya, Nek, apa benar ada dukun di sini?" tanyaku kepada nenek. "Lah, mau apa, Nak? Percaya kok sama dukun?" ucap nenek dengan tetap fokus menyerut lidi. "Hanya tanya aja kok, Nek," jawabku merasa tidak enak hati. Walau keluarga kami hidup dengan kata sederhana saja, namun soal sakit kami lebih mempercayakan berobat ke puskesmas atau Pak Mandri ketimbang mempercayai yang namanya orang pintar atau dukun. Mendengar perkataan Simbah tentang dukun membuat wajah Farida terlihat sedikit kecut. Karena Pak Waluyo sendiri juga merupakan orang yang membuka praktik spiritual, namun dengan ranah yang berbeda, karena berpedoman dengan iman. Melihat hal itu aku hanya diam, lalu beranjak pamit untuk pergi ke sawah. Walau tidak mengerjakan apa-apa di sana, hanya untuk mencari angin, dan berharap ada hal seru yang dapat aku lakukan. Kemudian aku meninggalkan Farida dengan nenek berdua di rumah saja. Setelah berpamitan, aku mengambil golok untuk dibawa dan segera berangkat menuju ke sawah. Tampak sebagian sawah sudah gundul karena saat ini sudah memasuki musim panen padi. Jadi hanya tumpukan jerami yang membentang di petakan sawah yang dijemur oleh para pemilik. Elang hitam yang terbang berputar-putar menghiasi angkasa, membawa ingatanku pada masa kecil jika di sini kami semua suka bermain layang-layang saat liburan tiba.
Kapan pulang, Gus? Tanya Bu Demonah, tetangga nenek yang kebetulan melewati jalan di tepian sawah. Sore kemarin, Bu De, jawabku dengan menyalami beliau. Nanti mampir ya, Gus, katanya dengan ramah. Iya, Bu De, terima kasih, jawabku membalas keramahan beliau. Kenapa warga di sini memanggil saya juga abang saya dengan panggilan Gus? Karena kami masih ada keturunan yang dituakan di perkampungan ini. Dahulu di mana saat itu semua penduduk di sini belum mengenal yang namanya agama. Pertama kali orang yang memasukkan agama di sini adalah kakek buyut dari almarhum Abah. Beliau cikal bakal muslim pertama di sini, yaitu Mbah Mojogeni, nama beliau yang dikenal warga. Saat aku duduk di gubuk pondok di tepian sawah sambil memakan pepaya yang kebetulan masak menggelantung di pohon, Mas Supri datang hendak mencari rumput. Namun ia memilih menghampiriku karena melihatku duduk seorang diri. Wah, lagi santai Mas Al? Tanya Mas Supri. Makan pepaya nih Mas, jawabku memberitahu juga menawarinya. Kami akhirnya ngobrol dan ngerokok bareng sambil memakan pepaya. Anehnya dari obrolan kami, aku baru tahu kalau ternyata tetanggaku ini sudah lama menunggu aku pulang. Dan kebetulan saat ini kami bertemu. Ternyata ia punya maksud untuk meminta doa atau amalan. Ia ingin memikat seorang gadis yang sudah lama ia suka, namun tidak berani untuk mengutarakan rasa itu. Kalau seandainya ada doa atau ajian mantra yang sakti, saya dikasih dong Mas. Kan dengan saudara sendiri, ucapnya menyampaikan maksud. Loh Mas, kan ada dukun sakti di sini. Masa mintanya dengan saya? Tidak punya apa-apa saya ini Mas, jawabku dengan menahan tawa karena permintaan yang tak aku mengerti. Loh, kalau mintanya dengan dukun kan beda jalur Mas. Itu tidak sah, itu ilmu hitam. Mendengar itu hampir tersedak aku menahan tawa, yang ternyata sudah tidak bisa dibendung lagi. Keluarlah tawa ini dengan mulut yang aku tutup dengan tangan. Takut pepaya di dalam mulut ini menyembur ke mukanya. Mas, kalau kamu memang suka beneran dengan mbaknya, besok sore pergi dengan saya. Jangan takut ditolak, ucapku untuk membangkitkan rasa percaya dirinya tumbuh. Menurutku, manusia tidak akan pernah tahu rasa orang lain tanpa ditanya. Dan manusia tidak akan pernah terlihat niat tulusnya tanpa ditunjukkan. Untuk itu, hal seperti ini hanya membutuhkan mental saja, tanpa perlu berdoa atau mantra dalam menaklukkan hati. Kembali berserah pada Sang Penentu. Jika berani menumbuhkan rasa, maka utarakan dengan ketulusan dan kembalikan semua hal kepada Tuhan semata. Setelah merasa yakin dengan apa yang aku katakan, akhirnya dia berpamitan melanjutkan kegiatannya. Dengan bermodal hati yang lebih tenang, memiliki sedikit keyakinan untuk besok diterima cintanya oleh gadis itu. Sementara aku juga tidak bakal tahu apa yang terjadi, entah diterima atau ditolak. Aku hanya bisa mendoakan niat baik Mas Supri. Akhirnya aku bisa menyimpulkan jika ternyata sebagian pemuda di sini masih percaya akan hal klinik, mantra atau hal magis untuk meluluhkan hati seseorang, sama halnya mempercayai dukun. Dasar ilmu yang dilihat hanya sebatas ilmu hitam juga putih, sementara belum paham ilmu inti sejati sebagai manusia. Azan zuhur berkumandang dari jauh. Aku turun ke sumber air di bawah, di mana hutan bambu rindang itu memiliki sumber air. Dulu aku pernah beberapa kali mandi juga mencari ikan di sini. Sesampainya di pancuran yang terbuat dari bambu itu, aku mengambil wudhu. Saat mau beranjak lagi balik ke gubuk tadi, tak sengaja mataku melihat jika ada sesaji di atas mata air ini. Aku hanya membiarkannya karena menurutku ada dua makna. Sesaji untuk bisa dimaknai dalam hal positif juga negatif. Mungkin manusia lain yang tidak paham hanya akan menunjukkan jika tindakan itu salah karena percaya dan meminta pada setan. Sesat juga tahayul memberikan sesembahan pada astral.
Itu jika dipandang dengan pemahaman ilmu yang kurang dan cenderung negatif menilai. Namun jika dipandang dengan hal bijak dan ilmu positif, manusia memberikan sesaji itu sebagai ungkapan rasa syukurnya karena karunia yang didapat, hingga ia bisa berbagi dengan apa yang ia miliki dengan makhluk lain, binatang misalnya. Dengan adanya sesaji itu, binatang di sekitar akan menemukan makanan yang manusia berikan, dan menjadi keberkahan untuk keseimbangan lain. Semua kembali pada sudut pandang masing-masing, dan niat orang juga masing-masing. Kita tidak bisa menunjuk apapun hal itu salah tanpa mengetahui dasar semua itu. Sehabis ibadah, aku beraktivitas memanjat pohon kelapa, menurunkan beberapa kelapa yang sudah tua, dan membawanya pulang ke rumah, agar bisa jadi bahan bawaan dan jadi rantai makanan untuk kami. Semua ini adalah keberkahannya. Sekecil apapun jangan luput dari rasa syukur. Tuhan selalu memberikan rizki tanpa harus menyusahkan umatnya. Saat aku sampai rumah tampak sudah sepi, tidak ada orang. Entah kemana perginya nenek dengan Farida. Saat aku makan siang, tiba-tiba terlihat warga beramai-ramai membicarakan sesuatu dengan keras. Namun tidak bisa aku pahami. Mereka semua melewati sisi samping rumah yang kebetulan di situ jalan menuju lapangan besar. Aku langsung meletakkan piring yang masih penuh dengan nasi, keluar rumah dan bertanya dengan rombongan orang-orang dengan wajah beringas itu. Pak, ada apa ya? Tanyaku pada kerumunan warga. Dukun cabul sedang dihajar massa, jawab salah satu dari mereka. Mendengar itu, aku ikut dengan rombongan warga, penasaran melihat apa yang sebenarnya terjadi. Memastikan dengan mata kepala ini agar lebih jelas dan tahu duduk perkaranya. Sesampainya di lapangan, orang-orang sudah berkumpul riuh, sangat ramai. Mereka berteriak penuh emosi dan umpatan kebencian. Aku menerobos kerumunan orang-orang yang tengah menyaksikan hal brutal itu. Terlihat olehku seorang laki-laki tengah dihajar secara membabi buta oleh warga dan para pemuda desa. Tubuhnya diikat di salah satu tiang gawang yang ada di pinggir lapangan. Mukanya berlumuran darah, bajunya sobek compang-camping. Aku mendekat agar tahu siapa dukun ini. Ternyata dia adalah Pak Panjalu, warga dari desa sebelah yang memiliki istri sekampung dengan kami. Aku melihat orang-orang terus menghantamkan berbagai benda yang mereka pegang. Kayu, batu, besi, juga bata merah. Apapun yang orang-orang itu temukan digunakan untuk senjata. Namun yang kusimpulkan dari peristiwa ini, kulihat bahwa Pak Panjalu bukan orang sembarangan. Luka akibat benda-benda yang merobek dagingnya juga kulitnya seketika menutup kembali setelah darah keluar menetes. Tatap itu penuh dengan kebencian dan menandai semua orang yang menyiksanya. Hanya senyum sinis yang menghiasi menyungging mengejek mereka semua. Merah darahnya keluar bukan berarti raganya terluka. Tatap mataku beradu pandang dengan Pak Panjalu. Hanya tatapan itu memberikan isyarat agar aku tidak ikut mengotori diri seperti warga lain. Warga yang menyaksikan itu ada yang merasa iba, ada juga yang jengkel karena kelakuan Pak Panjalu. Teriakan tidak berhenti sampai hari beranjak sore, dan warga yang kesetanan itu pun lambat laun mulai lelah menghajar dukun sakti ini. Sampai semua berhenti dengan sendiri-sendiri, lalu teriakan lelaki setengah tua itu pun terdengar. "Kalau aku tidak mati hari ini, kalian semua yang akan mati," ucapnya dengan penuh amarah. Mendengar ancaman itu, kembali para pemuda tersulut emosi dan menghadiahkan bogeman sesuka hati mereka. Terus dilayangkan emosi mereka semua, sepuas dan selelah mereka. Namun tetap saja manusia itu hanya tersenyum dengan luka yang kembali pulih dan menutup normal. Di atas langit masih ada langit. Sesumbar akan kesombongan karena sakti itu hanya kebodohan yang jika dituruti dan mempercayai bisikan penunggu ilmu hitam akan membuat kita lupa
jika masih ada Tuhan yang maha atas segala maha. Semakin lama hingar-bingar amukan massa semakin menjadi. Mereka kembali tersulut amarah ketika mendengar ancaman yang terus keluar dari mulut Pak Panjalu. Kemudian Pak Jalu menunjukkan kesaktiannya dengan memutuskan tali yang mengikat dirinya. Semua massa mundur ketakutan ketika melihat jika dukun ini kini terbebas dan bisa melawan siapapun. Maju semua jika ingin mendekati mati. Pak Jalu menghardik semua orang yang berada di situ. Beberapa pemuda yang merasa tertantang pun akhirnya beramai-ramai kembali memukuli lelaki itu, menjatuhkannya ke tanah lalu kembali mengikat tubuhnya. Walau sesakti apapun dia, tenaga massa tentu lebih unggul dan membuat sang dukun kewalahan. Tiba-tiba ada seorang warga yang datang kembali membawa rantai untuk mengikat tubuh yang terus melawan itu. Aku menghampiri nenek juga Farida yang ternyata juga ada di situ untuk mengajak mereka pulang. Semua manusia sudah diselimuti amarah mereka dengan setan-setan yang semakin bertengger dalam hati, membutakan mata kemanusiaan. Ini bukan memberi jera, tapi lebih kepada ambisi massa untuk menaklukkan dukun itu. Bahkan bisa menjadi keinginan mereka untuk membunuh sesama manusia. Ayo, pulang-pulang, kataku pada Farida juga nenek. Oh alah Jalu, kok kasihan banget hidupmu, ucap nenek sambil berjalan pulang. Sampai malam hari, kericuhan itu tidak berakhir. Penuh dengan teriakan manusia tanpa surut dengan kata-kata lancang. Seakan kehidupan hanya milik mereka semua. Menganggap kesalahan orang lain menjadi ketentuan untuk mereka sirnakan dari muka bumi ini. Mereka lupa jika Tuhan sang pemilik samudra pengampunan, tanpa memilah siapapun manusia itu. Sehabis Isya aku duduk di depan rumah ditemani oleh Farida yang masih merasa aneh melihat semua ini. Beberapa kali dia menanyakan perihal penyiksaan itu. Mas, memangnya nggak ada aparat kepolisian atau apa gitu yang bisa menghukum bapak itu? Daripada seharian penuh disiksa nggak berhenti-berhenti. Farida mempertanyakan keheranannya. Ya adalah pihak berwajib tentunya. Mungkin belum disampaikan kabar ini ke mereka. Atau entah bagaimana, aku juga kurang tahu, Nduk. Jawabku pada Farida. Sesakti apapun manusia, jika diperlakukan demikian ujungnya mati juga. Imbuhnya dengan sedikit menatap kosong. Iya juga sih, tapi sepertinya warga juga sudah kesetanan. Apalagi mendengar beberapa kali ancaman dari Pak Panjalu itu. Jawabku pada Farida. Tak beberapa lama terlihat ada motor yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menyeret manusia yang terantai itu. Kilapan aspal menyala, memercikan cahaya karena gesekan besi rantai. Terseret berguling tanpa arah, manusia itu disiksa sampai habis sebagian pakaiannya tergerus oleh jalanan. Darah bekasnya itu menggaris di atas jalanan hitam itu. Astagfirullah, terdengar Farida beristighfar. Kami berdiri menatap dengan rasa tidak tega, melihat manusia diperlakukan seperti hewan. Gerombolan massa sudah berkerumun memegang kayu juga besi, menunggu motor itu balik membawa korban ke arah mereka. Suara gebiran motor itu sangat keras terdengar memutar balik dari kejauhan, dan kemudian kembali melaju kencang menyeret raga laki-laki itu. Sesampainya di hadapan orang-orang itu, mereka kembali memukulinya seperti ingin membunuh binatang. Kamu masuk aja, Nduk, suruhku pada Farida. Iya mas, jawabnya langsung berlalu masuk ke dalam rumah. Peristiwa itu menjadi beban bagiku. Ingin menolong tidak bisa, membiarkannya juga ikut kena imbas dosanya, karena mata ini menyaksikan. Niat hatiku ingin mencoba mendekat lalu berusaha sebisanya berbicara dengan mereka. Namun belum sampai di tempat itu, terlihat 4 orang menggotong batu paving beton.
Kemudian menimpakan beton itu pas di kepala laki-laki yang tergeletak itu. Beton itu hancur menjadi beberapa bagian dan pecah juga kepala orang sakti itu. "Mati kamu, mati kamu!" Kata itu terus keluar saling mengumpat dengan kebanggaan diri saat mereka semua dirasuki oleh setan dalam dirinya. Tubuh itu terlihat kejang. Ia belum juga mencapai matinya, meski darah dan otak telah berhamburan. Matanya masih melotot tanpa berkedip dengan darah yang menggelembung dari hidung, hingga cucuran darah segar keluar dari mulut. Penyiksaan itu belum berakhir, sampai datang Mas Pur, abang kandungku yang baru saja tiba dari mendakinya. "Astagfirullah, kalian kalau mau nyiksa orang jangan seperti ini. Kasihan dia. Cabut saja cincin di jarinya, biar dia mati," Mas Pur berkata dengan rasa ibanya. "Tidak usah ikut-ikutlah Gus, kalau takut dosa," teriak salah satu dari mereka. "Aku tidak ikut campur Kang, cuman ketahuilah, manusia ini akan menuntut balas," jawab Mas Pur lalu pergi pulang ke rumah. Tubuh tidak berdaya itu terus kejang-kejang. Suaranya mengorok seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun mulut terus keluar darah yang menyumbat tenggorokannya. Aku hanya mendekat lalu tepat di hadapannya jongkok meminta maaf sambil mencabut cincin dari jari tengah sebelah kanan. Hingga suara itu berhenti, tubuhnya lemas terkulai mati, tak bernafas lagi. Satu persatu aku menatap mereka semua yang kini berselimut ketakutan dengan sendirinya, menandakan setan yang menyusup raga mereka sudah pergi dengan kemenangan. Aku berdiri di atas kubangan darah bercampur otak manusia, lalu memberikan cincin itu ke salah satu pemuda yang ikut menghakimi si dukun sampai mati. "Ini cincin yang membuatnya sakti. Peganglah, kuburkan jasad Pak Panjalu. Sudah pada puas kan?" Ucapku lalu pergi beranjak pulang setelah menyerahkan cincin milik dukun itu. Namun belum juga kaki ini sampai depan rumah, motor itu kembali menyala lalu menyeret mayat itu. Entah dibawa kemana perginya, tanpa memandang jika itu mayat yang mesti selayaknya dilayakkan setelah kematiannya. Malam itu aku duduk sambil bercerita soal kejadian itu dengan masku, membahas semua hal, hingga mengambil sudut pandang kami berdua. Jika kesalahan itu tanggung jawab diri dengan Sang Pencipta tanpa adanya manusia memberi hukuman dengan penyiksaan sampai menghilangkan nyawa. Akan tetapi jika dipandang dari segi ilmu hak, perzinahan seperti itu hukumnya sangat berat. Kejadian ini tidak akan berhenti sampai di sini, kata Mas Pur kepadaku. "Berlanjut ke ranah hukum maksudnya Mas?" Aku bertanya. "Lebih dari itu Leh," balasnya sambil menghela nafas. "Maksudnya gimana Mas?" Hanya senyum itu tersungging memperlihatkan jawaban misterinya. Mas Pur memang selalu begitu, menuntun diriku untuk mencari tahu jawabannya sendiri. Karena sudah sangat hafal dengan sikap dan sifat itu, aku hanya membalas senyuman tanpa bertanya lagi. Manusia hidup itu tanpa memiliki kesucian, hanya menjalankan perjalanan di atas kehendak Tuhan. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu, nanti bisa celaka, ucap nenek keluar dari dapur yang diikuti Farida membawakan 2 cangkir kopi untuk kami berdua. Beliau duduk dengan kami memberikan wejangan kehidupan, mengasah kembali keyakinan diri cucunya. Kami bertiga hanya menyimak tuturan kebijakan itu, agar mendapat mawas diri, berjalan dengan kehendak takdir yang tergaris. Diingat ya nak, hidup itu menanam dan akan memanen nantinya di alam sana. Tanaman juga tidak akan berbuah tanpa dirawat dengan benar, kata beliau memberikan gambaran kehidupan. Makna dari nafas kehidupan ini adalah untuk menuju hal apa yang kita terapkan akan memberi hasil untuk diri pribadi di kehidupan yang sesungguhnya. Gambaran seperti itu langsung menjadi sebuah ganjalan di hatiku dengan mengingat peristiwa tadi
yang tanpa mempertimbangkan perbuatan keji mereka. Manusia bersalah tidak akan usai dengan menambahkan kesalahan lain. Justru akan menjadi kodrat keburukan di mana anugerah sebagai insan sempurna itu hanya gelar semata.